Satu keluarga lagi jalan nyusurin hutan, sunyi banget. Ayah, ibu sama 3 anaknya nggak boleh bikin suara sedikit pun. Soalnya ada monster ganas yang bakal langsung nyamperin kalau dengar sesuatu. Di belakang si bocil bungsu jalan santai sambil bawa mainan. Pas sampai di jembatan, tiba-tiba dia nyalain mainannya. Suaranya kenceng banget. Semuanya langsung panik. Ibu udah nangis nahan suara. Tahu kalau ini bakal jadi akhir. Ayah yang lagi gendong anak keduanya yang sakit buru-buru lari buat nyelamatin bocil. Tapi bocilnya malah masih asik main, nggak sadar kalau dia dalam bahaya. Tiba-tiba monster nyamber dia, tepat di depan mata keluarganya. Ayah cuma bisa berhenti di tengah jalan. Terlambat, semua cuma bisa diam, nahan nafas dengan rasa nyesel yang bakal kebawa selamanya. Angka di atas kepala setiap orang nunjukin seberapa sering mereka bohong, guys. Awalnya cewek ini senang dipuji temennya soal rambutnya. Angka kebohongan temennya naik. Ketahuan dong kalau itu cuma basa-basi. Terus ada satu cewek yang angka bohongnya udah 17. Padahal masih pagi, dicengin lah sama temen-temennya. Sampai akhirnya pas jam istirahat, mereka lihat dia nelpon ibunya di desa, bilang lagi makan enak bareng temen-temennya. Padahal dia cuma makan roti murah sendirian. Dia bohong biar ibunya nggak khawatir. Temennya yang tadi nyadar ternyata nggak semua kebohongan itu buruk. Dia sengaja beliin ayam buat si cewek, tapi ngaku lagi diet. Yang lain juga ikutan dan mereka semua jadi makin dekat. Pria ini sengaja nggak gerak, pura-pura mati, guys, gara-gara ada kakek jahat yang terus nembakin dia. Tapi kelihatan banget pupil matanya masih gerak, jelas dia masih hidup. Begitu si kakek yakin targetnya udah mati, pria ini langsung bangkit dan kabur. Sialnya, ketahuan dong. Si kakek langsung nembakin lagi, tapi karena jaraknya jauh, tembakannya meleset. Pria ini buru-buru ngumpet di goa. Nah, pas malam tiba, dia intip keluar. Si kakek itu udah nungguin. Bahkan peledak dilempar berkali-kali, bikin dia nggak bisa keluar. Udah kayak nggak ada harapan. Tiba-tiba senjata si kakek macet. Langsung aja dia serang balik pakai ketapel doang. Dan berhasil dong. Si kakek akhirnya kalah dan pingsan. Bocil ini kaget banget pas sadar tubuhnya tiba-tiba transparan. Ibunya aja sampai ngira dia udah cabut ke sekolah, padahal masih ngumpet di kamar. Jadi awalnya dia sering banget diganggu sama temen-temennya, sampai kepikiran pengen hilang aja. Keinginan itu beneran kejadian. Dia jadi transparan. Sekarang dia bisa ngerjain balik bocah-bocah yang suka isengin dia, bisa nyontek sepuasnya, bahkan ngintip cewek tanpa ketahuan. Tapi yang lebih gokil, ada satu cewek yang dia suka, dan cewek ini malah penasaran sama dia. Bukannya takut, dia malah pengen tahu lebih jauh tentang sosok tak kasat mata ini. Aneh ya. Setiap hari bocil ini cuma boleh makan sayur, dilarang keras nyentuh daging. Terus tiap bulan purnama, ibunya selalu masangin rantai di tubuhnya. Soalnya dia bukan bocil biasa, guys. Dia manusia serigala. Dulu ibunya nemuin dia pas masih bayi, nggak tega ninggalin. Akhirnya dia dirawat kayak anak sendiri. Bocil ini awalnya nggak sadar siapa dirinya. Sampai suatu hari ibu tetangga masakin daging buat dia. Sekali suap, jiwa manusia serigalanya bangkit. Apesnya pas banget lagi bulan purnama. Dia langsung berubah jadi manusia serigala ganas. Lapar banget sampai bestinya sendiri dihabisin. Bocil cewek yang dia taksir pun ikut diserang. Orang-orang di luar udah rame, bawa obor siap buat ngehabisin dia. Tapi meskipun serem, bocil serigala ini sayang banget sama ibunya yang udah ngerawat dia selama ini. Makanya dia ngumpulin semua tenaganya. Dia bakal lawan semuanya biar bisa kabur bareng ibunya. Orang-orang panik ngelihat gadis ini loncat-loncat, padahal ada monster yang siap nyerang. Tiba-tiba tanah bergerak, monster ngincer dia. Seorang pria buru-buru nyelamatin. Pas banget sebelum mainannya tersedot ke tanah, mereka kabur ke rumah. Tapi si pria malah naik mobil. Monster ngamuk, dua rekannya coba alihin perhatian. Berhasil, tapi si wanita malah jatuh kena kawat berduri. Monster cacing muncul, narik kawat. Otomatis dia ikut ketarik. Dalam ketegangan, si pria hajar monster pakai martil dan buru-buru nyuruh si wanita lepas celana jeansnya biar selamat. Sukses, tapi monster makin ganas. Mereka pun langsung kabur ke dalam rumah dan akhirnya mereka semua selamat. Ada cowok jomblo yang agak nyeleneh. Dia nganggep boneka kertas sebagai istrinya. Tiap hari boneka itu dibawa kemana-mana, sampai ke pasar segala. Nah, di pasar ada peramal yang langsung ngerasa ada yang gak beres. Dia nyuruh si cowok buat buang bonekanya. Katanya ada firasat buruk, tapi cowok ini ngeyel, malah makin sayang sama bonekanya. Dia dandanin, bahkan sampai nekat gigit jarinya sendiri buat nandain mata di boneka itu. Boneka itu dicium, dipeluk, dibawa tidur. Sampai suatu malam, dia mulai ngerasa ada yang aneh, kayak ada yang ngawasin. Pas nengok ke pintu, ada sosok berdiri di sana. Begitu pintunya kebuka, ternyata bonekanya bawa tongkat kayu. Esok paginya warga desa nemuin cowok itu udah nggak bernyawa.
mulutnya ketusuk kayu, dan yang bikin merinding, boneka kertasnya ada di sampingnya, masih megang tongkat berdarah. Ada seorang pemuda yang lagi berburu, tiba-tiba seekor singa besar muncul di belakangnya. Refleks dia angkat senapan, siap nembak. Tapi pas matanya ketemu mata singa itu, ada sesuatu yang bikin dia ragu, rasanya nggak tega. Akhirnya dia nurunin senjata, batal nembak. Baru aja suasana mulai tenang, ayahnya malah nembak singa itu. Kaget, singa itu langsung nyerang dan ngegigit bahu si pemuda. Ayahnya panik, terus nembakin singa itu sampai akhirnya si raja hutan kabur. Tapi yang bikin kaget, dia bawa pemuda itu pergi. Alih-alih ngebunuh, singa itu malah nolongin dia. Tanpa sadar, darah singa yang bercucuran kena lukanya. Nah, pas banget ada seorang wanita yang ngobatin lukanya. Dalam sekejap, aura singa kayak mengalir dalam dirinya. Beberapa waktu kemudian, di hutan yang sama, pemuda itu diserang jaguar ganas. Tapi kali ini beda, karena ada jiwa singa di dalam dirinya, dia nggak cuma bertahan, tapi bisa ngelawan balik jaguar itu. Dengan tatapan tajam, dia bikin jaguar itu ciut nyali. Dan akhirnya, jaguar itu kabur ketakutan. Cowok ini kasihan banget, dia kejebak di dalam beberapa ton semen dan nggak bisa gerak. Jadi sebelumnya, dia dihasut temennya buat lompat ke semen basah demi ngebuktiin ke cewek yang dia suka kalau dia berani dan kuat. Bukannya keren, dia malah terperangkap. Untung ada dokter-dokter profesional yang berhasil nolongin dia, walaupun sempat harus dioperasi. Setelah semua kejadian ini, dia akhirnya sadar nggak perlu buktiin apa-apa ke orang lain, karena selamanya kita nggak akan bisa nyenangin semua orang. Jadi diri sendiri aja udah cukup. Ini aneh banget, pria ini udah nembakin kepala wanita ini sampai bolong, tapi anehnya lubangnya nutup sendiri. Dia masih bisa berdiri, masih bisa jalan mendekat. Panik, si pria terus nembak, tapi wanita ini nggak kesakitan sama sekali. Makin kepepet, dia coba pakai kalung peledak, tapi belum sempat dipakai, wanita ini langsung nembak kalungnya duluan. Tangan si pria ini gemeteran, buru-buru masukin peluru, siap nembak lagi. Tapi sebelum dia sempat ngelakuin apa-apa, dia udah dilahap monster dari bawah tanah. Ternyata monster itu peliharaan si wanita dan tugasnya jaga desa ini dari orang jahat. Bayangin dapat 150 miliar cuma buat makan makanan dogi, guling-guling, dan nggak boleh ngomong bahasa manusia. Edan kan? Tapi karena butuh duit, cowok ini setuju. Semua peserta dipasangin topeng dogi. Ada satu cewek yang ngomong bahasa manusia, langsung dihukum, diubah jadi dogi beneran. Parahnya, makanan dogi itu bikin nagih banget. Manusia-manusia ini jadi tunduk total kayak dogi sungguhan. Tapi cowok ini curiga, diam-diam dia nolak makan. Ada juga satu cewek yang nyolong apel buat dimakan bareng. Sialnya mereka ketahuan, cowoknya dihukum, diubah jadi dogi. Cewek ini panik, akhirnya nyari cara buat kabur bareng dia. Pinter banget, dia jebak bosnya pakai makanan dogi. Manusia topeng anjing yang kecanduan langsung ngamuk, malah makan bosnya sendiri, dan mereka pun berhasil kabur. Baru keluar dari mall, tiba-tiba badan pria ini ngeluarin asap, terus langsung tumbang. Gak cuma dia doang, orang-orang lain yang keluar juga ngalamin hal yang sama. Panik banget, tapi ada satu ibu yang sadar kalau setiap orang yang gerak bakal langsung meninggoy. Jadi mereka diam dulu. Petugas penyelamat dan detektif langsung turun tangan. Awalnya dikira ada virus di udara, tapi setelah dicek, udaranya aman. Nah, semua korban ini baru keluar dari mall, dan di situ ada eskalator. Setelah dicek CCTV, ternyata ada teroris yang naruh virus di pegangan eskalatornya. Siapapun yang megang pegangan itu kena virus, dan virusnya bakal aktif pas orangnya gerak. Rasanya kayak tubuh kebakar, terus langsung meninggoy. Ngeri banget. Untungnya virus ini berhasil diteliti, obatnya langsung dibuat, dan para korban bisa diselamatin. Bukti udah kuat, pelakunya pun berhasil ditangkap. Cewek ini awalnya cuma mau ke rumah kakek neneknya, tapi di tengah jalan dia ngeliat sosok aneh. Pas dicek, ternyata itu hantu wanita tinggi dari legenda Jepang. Panik, dia langsung cerita ke keluarganya. Kakeknya buru-buru manggil orang buat ngusir hantu. Terus cewek ini dikunci di ruangan penuh mantra. Semalaman dia harus diam di situ, nggak boleh keluar. Kalau nggak, bakal kena kutukan. Tapi di tengah malam, lilin padam, sesajen hilang, dan hantu itu muncul. Cewek ini nggak tahan, akhirnya kabur. Begitu sadar cucunya gagal, kakeknya buru-buru bawa dia pergi. Tapi sialnya, di jalan bukan cuma dia yang diincar, hantu itu bawa satu keluarganya ke dunia lain. Kalau kalian lihat dinding penuh topeng gini, hati-hati, itu ternyata jebakan psikopat. Cowok ini langsung ditusuk-tusuk, terus tubuhnya diseret ke dalam sebelum ada yang lihat. Setelahnya, psikopatnya standby lagi, siap nyari korban baru. Untungnya pria ini hampir kena, tapi istrinya ingetin berlanjut pergi. Selamat deh. Tapi nggak lama, ada pasangan turis lihat pria bertopeng ini, malah minta fotoin. Nggak tahu aja itu psikopat. Mereka langsung diserang, tapi orang-orang malah ngevideoin, dikira pertunjukan drama, padahal beneran. Dan seremnya, psikopat ini selalu nyari korban buat dimakan. Cowok ini kerja beresin patung manekin. Bosnya iseng cerita horor, hati-hati ada manekin yang bisa hidup. Awalnya dia nggak percaya, sampai ada satu manekin yang kelihatan aneh dan tiba-tiba bergerak. Pas pulang dia lihat pria misterius, kirain orang,
Ternyata patung. Kepalanya juga muter, langsung ngejar dia. Dia kabur tapi malah dicegat manekin lain. Gak bisa lari, badannya mendadak kaku. Pria misterius itu punya kekuatan goib, bisa ubah manusia jadi manekin. Dan sekarang cowok ini jadi koleksi barunya, jadi patung selamanya. Di atas rel seorang pria berdiri, siap melompat. Tapi sebelum sempat, seorang kakek malah jatuh duluan. Orang-orang sibuk ngerekam, gak ada yang nolong. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung terjun, ngangkat si kakek ke atas. Semua masih asik sama ponselnya, gak sadar dia masih tertinggal di bawah. Dia pejamkan matanya, ngebayangin istrinya yang udah pergi. Dia kira bakal segera nyusul, tapi tiba-tiba ada tangannya yang narik ke atas. Orang-orang tepuk tangan, muji keberaniannya. Tapi dia pergi gitu aja, tanpa noleh. Sekali lagi, rencananya gagal. Di rumah dia ambil senapan tua yang udah lama gak dipakai. Kali ini dia beneran mau ngakhirin semuanya. Tapi belum sempat, ada ketukan di pintu. Ternyata itu seorang anak murid istrinya yang diusir dari rumahnya. Gak tega, akhirnya dia suruh masuk. Rencananya pun lagi-lagi tertunda. Besok paginya anak itu udah nyiapin kopi. Udah lama banget dia gak ngerasain rumah sehangat ini. Sejak hari itu mereka tinggal bareng, saling ngejaga, dan tanpa sadar pria itu akhirnya nemuin alasan buat tetap ada. Cewek ini lapar terus, makan banyak, tetap aja nggak kenyang. Ngemil udah, minum sampai kembung juga udah, tapi masih kepikiran pizza, biskuit, sampai kue satu loyang. Pas makanannya tinggal sepotong, dia mulai panik, harus makan apa lagi nih? Tiba-tiba dia nemuin sisa potongan kuku tunangannya, iseng dicicipin. Kok enak? Langsung aja dia dapat ide. Dia samperin tunangannya yang lagi tidur, dan setelahnya dia bikin pai daging yang langsung dilahap abis. Di dalam pai itu ada potongan jari tunangannya. Cincinnya masih nempel karena ternyata dia bikin pai dari daging tunangannya sendiri, guys. Serem banget ya. Wanita ini panik banget, guys. Soalnya ada sesuatu yang gerak-gerak di hidungnya. Dia langsung ke rumah sakit dan pas dicek sama dokter, ternyata ada binatang di dalamnya. Dipakai alat buat ngeliat. Awalnya nggak kelihatan apa-apa. Tiba-tiba muncul lintah nyangkut di hidungnya. Lintahnya nggak mau keluar, jadi harus dipancing pakai asap panas. Pas udah kelihatan dikit, dokter buru-buru nyapit buat narik. Tapi sialnya wanita ini kesakitan banget sampai lintahnya lepas dan masuk lagi. Padahal harus cepat dikeluarin kan. Jadi ya udah, kali ini dia udah pasrah. Akhirnya dokter ngorek-ngorek hidungnya lagi dan berhasil narik lintah itu keluar. Ternyata ini gara-gara dia sering berenang di alam liar tanpa sadar ada lintah yang nyelip di hidungnya. Serem banget ya. Kakak adik ini lari ketakutan. Ada yang ngintip di balik pohon. Mereka kabur. Si kakak narik adiknya bersembunyi. Tapi tiba-tiba adiknya hilang. Pas dicari dia malah lagi digandeng sosok tinggi, pucet, gak punya wajah. Itu Slenderman. Si kakak panik tapi gak bisa ngelawan. Apalagi adiknya kayak kehipnotis, bilang dia bersedia ikut. Dan bener aja, adiknya dibawa pergi. 40 tahun berlalu, si kakak masih gak rela. Udah tua, tapi dia masih cari cara buat ketemu adiknya. Sampai akhirnya dia berhasil manggil Slenderman lagi. Harapannya bisa bawa adiknya balik. Tapi satu-satunya cara, dia juga harus ikut. Dan berharap mereka bisa ketemu lagi di dunia lain. Ada meteor jatuh ke bumi. Terus tiba-tiba muncul hewan-hewan aneh. Salah satunya nyamuk raksasa yang tajam banget. Parahnya, nyamuk ini bisa masuk ke dalam kulit manusia dan merayap di dalamnya. Seorang pria kena serangan nyamuk ini. Dan dokter langsung nyaranin buat potong kakinya sebelum nyamuknya bertelur di dalam. Tapi dia nolak. Masalahnya nyamuk itu malah naik ke arah yang lebih sensitif di balik celana. Dokter buru-buru nyiapin alat, nyuruh pria itu balik badan dan langsung berusaha narik nyamuknya keluar. Untungnya nggak ada yang perlu dipotong. Walau susah banget karena nyamuknya kejebak di dalam, tapi akhirnya bisa keluar juga. Yang lemes malah si nyamuk raksasa. Cowok ini berantem sama pacarnya, HP-nya dibanting, dan mereka akhirnya putus. Terus pas jalan dia nemu toko yang jual pacar robot. Tanpa pikir panjang, dia beli satu. Tapi ternyata manja banget, nempel terus, gak kasih ruang. Kesel langsung ditukar sama yang baru. Lebih cantik, lebih seksi, tapi galak parah. Marah-marah mulu, bikin pusing. Akhirnya ditukar lagi. Kali ini dia dapat yang sempurna. Nurut banget, disuruh bersih-bersih oke, disuruh masak juga jalan. Tapi dia gak sadar, pacar robot ini cuma pura-pura baik. Karena sebenarnya dia mau menghabisi cowok ini, guys. Pria ini jadi target sniper, tapi dia tetap tenang. Matanya terkunci ke musuhnya, seolah bisa ngebaca arah peluru. Sniper terus nembak, tapi dia jago ngehindar dengan mudah, bikin lawannya kelihatan amatir. Ternyata pria ini mantan pembunuh bayaran terbaik. Dulu dia cabut dari dunia itu setelah tahu organisasinya ngelatih bocil buat jadi pembunuh. Dia nyelamatin seorang gadis kecil dan milih hidup damai di pedesaan. Tapi masa lalunya nggak semudah itu ditinggal. Suatu hari pas jalan sama gadis kecil itu, dia ngerasa ada yang aneh.
Instingnya langsung nyadar, dua pembunuh bayaran lagi ngincar dia. Satu di depan, satu lagi diam-diam di belakang. Tanpa ragu dia matahin leher pembunuh di belakang dan ngerebut senjatanya. Si pembunuh di depan nembak, tapi dia dengan lincah ngehindarin semua peluru. Begitu magazin kosong, dia ngeraih pulpen dari pejalan kaki, terus nancapinnya ke leher si pembunuh. Seketika lawannya ini tumbang. Penjual jorok ini kena batunya, lagi masak tapi bersin-bersin di makanannya. Udah gitu kentang jatuh tetap dipakai. Parahnya lagi, kuahnya pakai air got dong, katanya sih biar makin enak. Kasian yang beli, nggak tahu apa-apa. Yang penting cuan, pikir si penjual. Tapi karma datang cepat. Ada cewek netizen yang ngerekam dia ngambil sayur dari sampah. Buktinya udah ada, sekarang dia bakal dilaporin ke polisi. Pria ini masuk ke pot hibernasi dengan penuh semangat, siap tidur panjang. Tapi ada yang nggak beres, mesinnya rusak. Panik dia coba keluar, tapi pintunya macet, nggak ada siapa-siapa buat nolongin. Dia hampir putus asa, sampai akhirnya pintu terbuka otomatis. Dia langsung lari ke ruang kendali, mau kasih tahu Bumi soal keadaannya. Tapi balasannya 55 tahun lagi. Saat dia masih bingung, tiba-tiba dia lihat ada pria di bar. Senang dong ada teman, tapi pas dilihat lebih dekat, ternyata itu robot. Berarti dia satu-satunya manusia di pesawat itu. Wanita ini istri yang sempurna, nurutin suaminya, ngelayanin dengan tulus, tapi semua berubah waktu dia lihat sendiri suaminya selingkuh. Gak ngamuk, gak nangis, dia malah berusaha buat tetap mempertahankan pernikahannya. Dandan cantik, beli baju baru, ke salon, tapi suaminya cuek bebek. Saat itu dia sadar, suaminya gak butuh istri, dia cuma mau pembantu. Udah cukup, wanita ini mulai nyusun rencana. Dia beli senjata, pura-pura buat jaga-jaga karena banyak perampokan. Terus ngajak tetangganya yang korban KDRT buat kerja sama. Malam itu suami si tetangga naik pitam setelah baca surat jebakan. Si suami tetangga nuduh suami wanita itu selingkuh sama istrinya. Pas situasi makin panas, wanita itu melempar senjata ke suaminya. Tapi ternyata kosong. Suaminya bengong, baru nyadar ini semua jebakan istrinya. Sebelum sempat ngapa-ngapain, ya suaminya ambruk. Akhir cerita, dua laki-laki itu kena karmanya. Satu tewas, satu lagi masuk penjara. Pria ini telat masuk kerja pertama kali, tapi kok dia lihat sapamnya beda. Ya udah, dia mau nekat masuk aja. Nggak sadar ada mayat berserakan di kantor. Pas dapat telepon dari manajer, buru-buru dia cetak laporan biar nggak kena semprot. Tapi manajernya aneh banget, urat lehernya nonjol, ngendus-ngendus dan ngoceh nggak jelas. Tapi dia baru ngeh pas lihat koleganya tewas ditusuk pensil di bawah meja manajernya ini. Dia udah panik. Manajernya sadar kalau dia udah tahu. Dia langsung dilempar keluar ruangan. Pas bangun, semua kolega berdiri diam kayak zombie. Dia pun kabur, dikejar semua koleganya. Untung dia bisa sembunyi dan selamat. Di restoran mewah, seorang cowok lagi kencan buta sama cewek cantik yang kelihatan classy banget. Tapi tanpa dia tahu, cewek ini sebenarnya penipu ulung. Target mereka cowok tajir yang bisa dijebak bayar makanan mahal. Sayangnya kali ini mereka ketemu lawan yang lebih licik. Si cowok mulai curiga, harga makanan di sini nggak masuk akal. Dia langsung nyusun rencana dengan alasan HP-nya lowbat. Dia pinjam HP si cewek buat nelpon temennya. Si cewek yang ngerasa di atas angin kasih aja HP-nya. Tapi sesudah nelpon, si cowok malah nyimpen HP itu dengan alasan temennya bakal nelpon lagi dan naruh HP-nya sendiri di meja. Si cewek iya aja. Makan selesai nih, cowok itu jalan ke kasir buat bayar. Begitu lihat bon yang harganya bikin jantungan, dia pura-pura mau bayar, tapi duitnya diam-diam masuk ke jasnya. Pas banget ada orang masuk restoran teriak, mobil siapa yang ngalangin jalan. Si cowok langsung ngaku itu mobilnya dan dia keluar. Si cewek dan komplotannya santai aja. Toh dompet cowok itu masih di meja kasir, tapi pas dicek kosong dong. Panik, si cewek buru-buru ngecek HP-nya ditinggalin cowok itu di meja. Dan ternyata itu cuma replika murahan. Endingnya yang niat nipu malah ketipu. Si cowok cabut dengan perut kenyang, ponsel baru, dan duitnya masih utuh. Di sekolah ini ada cowok seleb yang sering siaran live. Suatu hari dia curiga sama sup daging di kantin, katanya itu daging B2. Tapi rasanya jauh lebih enak. Karena penontonnya kepo, dia nekat bikin supnya tumpah. Dan di dalam panci ada sesuatu yang dibungkus kain sama tulang-tulang yang jelas bukan B2. Cowok ini langsung mikir, pasti daging kucing atau dogi. Tapi bukti nggak ada, malah dia dihujat habis-habisan. Kesel, dia pun menghabisi kucing buat ngejebak si penjual. Tapi pas dia ngintip dapurnya, lebih ngeri lagi guys. Itu bukan daging B2, bukan daging dogi, bukan kucing, tapi daging manusia. Dan sekarang giliran dia yang jadi bahan supnya. Ada bis hampir jatuh ke jurang, miring parah. Di ujung ada bocil nyangkut, ketakutan, cuma bisa nangis. Ibunya mau nolongin, tapi susah, bis goyang terus. Semua panik, tiba-tiba ada yang narik dari belakang.
superhero super kuat. Dia balikin bis itu dengan gampang, tapi bocil malah jatuh. Si abang superhero langsung loncat pakai tali, berhasil nangkap bocil di udara. Dengan kekuatannya mereka naik lagi ke atas. Semua penumpang selamat dan si abang superhero langsung jadi idola. Di langit tinggi orang-orang heboh lihat titik hitam. Ternyata ada pria jalan di atas tali baja tanpa pengaman. Gokilnya dia direkam sambil jalan bolak-balik, bahkan sambil akrobat. Polisi sampai naik nyuruh stop karena jelas bahaya banget, tapi dia santai aja, malah lanjut jalan sampai ketiduran di atas tali. Talinya mulai goyang, kakinya luka, helikopter udah siap nolong nih, tapi dia nolak. Akhirnya dia selamat, tapi langsung dihukum. Malah viral dan didatangi banyak wartawan. Karena bakatnya diakui, hukumannya diganti. Jadi ngajarin orang jalan di atas tali, tapi versi aman. Ada cewek nih, lagi nyetir lewat jalan sepi yang gersang banget. Di tengah jalan dia nemu mobil berhenti, pintunya kebuka semua, tapi nggak ada orangnya. Awalnya bingung, tapi dia cuek aja, lanjut jalan. Tiba-tiba dia nabrak sesuatu. Pas dicek, ada darah di depan mobilnya. Tapi ternyata yang dia tabrak cuma boneka. Ya udah, dia tinggalin aja. Tapi pas jalan lagi, dia ngelirik kaca belakang. Dan boneka tadi udah duduk manis di bangku belakangnya. Dia panik, nengok lagi ke belakang. Bonekanya udah hilang. Pas banget, ada yang gedor-gedor pintu bagasi mobilnya. Dengan penuh takut, dia ngecek. Ternyata boneka itu lagi. Belum sempat kabur, bonekanya langsung ambil dia. Ternyata mobil kosong yang dia lihat di awal tadi itu korban boneka ini juga. Creepy banget kan? Ada cowok nemuin tanaman kecil yang kelihatan unik, terus dia bawa pulang. Udah dirawat pakai air, sinar hari, pupuk, tetap layu. Sampai suatu hari jarinya nggak sengaja ketusuk duri mawar, darahnya netes, dan tiba-tiba tanamannya langsung nyium bau darah. Sejak itu tanaman ini mulai minta makan darah terus, dan si cowok malah nekat nurutin. Awalnya cuma beberapa tetes, lama-lama tanamannya makin gede dan mulai butuh lebih banyak makanan. Sampai akhirnya dia nggak cuma minta darah lagi, sekarang dia mau daging manusia. Serem banget kan? Serem banget guys. Ada dua temen yang tiba-tiba dikejar makhluk aneh gara-gara si cewek ngambil buku diari terkutuk milik wanita yang udah meninggal. Buku itu seharusnya nggak boleh diambil, tapi karena itu juga dua sahabat cowoknya jadi hilang. Cewek ini akhirnya nekat balik ke rumah kosong tempat dia ngambil buku itu, tapi malah kejebak di masa lalu dan dia juga menghilang. Ternyata dia sekarang ngerasain kejadian yang dialamin sama si wanita pemilik buku. Dikejar-kejar sama keluarganya dan dikurung di sebuah ruangan. Si cewek akhirnya ketemu sama sosok wanita itu dan minta supaya arwahnya tenang. Setelah dia nulis cerita asli tentang hidup si wanita, akhirnya arwah itu pergi juga. Nah, setelah arwah itu hilang, temen cowoknya nemuin dia lagi, dan sejak itu mereka nggak diganggu lagi sama arwah itu. Walau teman-temannya yang hilang nggak tahu di mana, tapi si cewek yakin banget kalau dia bakal nemuin mereka lagi. Ada orang kaya songong ngelempar $20 ke pria miskin buat ngehina, tapi si miskin malah naruh kaki di atas uangnya, salto ke belakang, terus ambil duitnya dengan gaya. Si kaya kesel banget. Si miskin langsung ke meja judi, tukar duitnya jadi 2 chip. Dia nutup mata, dengerin suara dadu, dan sadar bandar curang, pakai tombol buat ngubah hasil. Tapi kupingnya jago, dia pasang semua chip ke angka yang benar, dan ya, dia menang. Dia ngelempar $10 ke meja kayak nggak butuh duit. Lanjut ke blackjack, si kaya malah nyuruh anak buahnya ngintip kartu si miskin lewat CCTV, dan laporan ke bandar. Bandar main curang biar si miskin kalah, tapi si miskin udah siap. Dia selipin tusuk gigi di kartunya buat ngeprank bandar. Hasilnya tetap menang. Buat nyindir, dia ngelempar kis ke layar CCTV. Akhirnya dari modal $20, dia menang puluhan juta dolar. Tapi ya guys, jangan ditiru ya, yang kayak gini cuma bisa di film. Lagi santai, tiba-tiba muncul makhluk setengah naga bertangan 4 yang langsung nyerang pria ini. Nah, biar keluarganya nggak kena serangan, si pria buru-buru ngejebak makhluk itu ke dalam gudang. Tapi ya jelas kekuatan mereka beda jauh. Dia langsung ketangkep. Istrinya yang ngelihat suaminya dalam bahaya nggak tinggal diam. Dia nekat nyerang pakai kapak, tapi malah mental keras. Makhluk itu makin ngamuk. Pas ngelihat istrinya kesakitan, tiba-tiba tangan pria ini ngeluarin emas yang langsung nutupin seluruh tubuhnya. Tanpa pikir panjang, dia maju nyerang balik. Awalnya dia masih keteteran, tapi makin lama dia sadar kalau setiap serangan yang dia terima malah bikin dia makin kuat. Emas di tubuhnya nyerap energi musuh dan ngeboost kekuatannya sendiri. Akhirnya dia bisa ngebantai makhluk bertangan 4 itu dengan mudah. Cewek ini abis kerja dan mau pulang. Pas dia naik lift, tiba-tiba ada bapak tukang bersih-bersih yang masukin tangan ke lift pas pintunya mau nutup. Bapak ini juga mau turun dan dia tuh bawa perlengkapan ngepel. Tapi yang anehnya si bapak ngeliatin si cewek terus. Karena bingung, akhirnya si cewek ngajak ngobrol. Nggak lama liftnya mati. Si cewek langsung panik, tapi si bapak ini santai aja. Terus si cewek ngeliat di
tangan bapak itu ada noda darah dan di kain pelnya juga ada. Wah, makin takut dong si cewek. Nggak lama, lip hidup lagi. Si cewek buru-buru keluar dan lari ke mobilnya. Sialnya mobilnya nggak bisa nyala. Si bapak juga ada di belakang dia dan kayaknya ngambil sesuatu dari mobilnya. Si cewek makin panik, takut dia apa-apain. Tapi ternyata si bapak ini cuma mau nolongin si cewek. Ya, cewek ini udah terlanjur berprasangka buruk aja. Bayangin kalian lagi ikut kelas yoga santai. Tiba-tiba pelatihnya suruh nahan nafas lama banget. Sampai ada cowok pingsan saking gak kuat. Terus ada lagi muridnya salah gerak dikit, kepalanya malah dipelintir. Suasana makin kacau, ruangan dibikin panas, semua tumbang satu persatu. Bahkan ada cewek yang dihajar cuma karena salah gerak. Tapi ada satu cewek yang masih bertahan. Pas dia sadar, semua udah pingsan. Paniknya bukan main. Untung banget kelasnya kelar, jadi dia bisa kabur dan lolos dari pelatih psikopat itu.